Dan saya juga dengar ada di beberapa kerapatan di Sumatera Barat yang akhirnya harus voting kan. Ya. Kalau voting tiba-tiba yang menang adalah perempuan, kan lucu. Ya. Ketua kerapatan adatnya adalah seorang bunuh kandung. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 itu sudah mengeluarkan atau mengesahkan Perda tentang Nagari nomor 7 tahun 2018. Ya. Perda ini ternyata sampai hari ini itu belum satu pun di kabupaten kota di Sumatera Barat yang menindaklanjuti untuk membuat perda di kota kabupaten sebagai turunan perda provinsi. Kira-kira apa saja hal-hal persoalan yang melihat dari perda nomor 7 tersebut? Jadi begini, ada pertanyaan, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada pertanyaan besar kita masalahnya. Apakah Nagari ini betul-betul dibutuhkan oleh Sumatera Barat? Apakah elit Sumatera Barat serius untuk kembali ke Nagari? Itu beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa? Kalau dilihat dari undang-undang, misalnya undang-undang 23 tahun 2016 tentang desa, itu selambat-lambatnya kan 2 tahun. Nah, undang-undang nomor 6 tahun 2014, selambat-lambatnya 2006. Maaf, undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, harusnya 2016 selesai, tapi tidak, kita undur 2 tahun. Undang-undang nomor 4 tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 itu kemudian mengamanatkan. Kita sudah buat lewat Perda nomor 7. Sekarang lewat Perda nomor 7 sebagai Perda payung. Ya. Harusnya kabupaten kota setahun kan? Setelah setahun ya. Kalau saya nggak salah itu disahkan bulan Maret tahun 2018. Harusnya Maret 2019 sudah ada. Tapi sampai hari ini belum ada kabupaten kota Sumatera Barat. 18 karena Mentawai dia punya kekasan sendiri, 18 kabupaten kota yang merespon perda ini. Artinya apa? Perda ini apakah keinginan elit atau keinginan masyarakat Sumatera Barat? Apakah perda ini merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat atau keinginan elit? Pertanyaan kita, Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, apakah betul-betul sudah menggali keinginan Sumatera Barat? Itu satu. Yang kedua, dilihat dari filosofi. Kalau kita bandingkan misalnya, filosofinya di undang-undang di Perda nomor 7 itu kan tetap garis guidance-nya itu adalah ABS-SBK selalu didengung-dengungkan. Ya. Apakah filosofi ini sudah masuk atau belum? Kemudian dari segi konsep, apakah Perda nomor 7 ini sudah betul-betul menggambarkan tentang otentisitas, tentang bentuk Nagari yang kita inginkan? Betul ada perdebatan, Nagari yang mana? Apakah sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, atau pada zaman era Pagaruyung Minangkabau? Yang mana? Ini menurut saya tidak tuntas. Kita ingin satu sisi kita ingin mengembalikan adat dalam penata pemerintahan Nagari kita. Tetapi satu sisi kita tidak memberikan ruang kepada adat untuk berdiri dalam pemerintahan Nagari. Artinya apa? Ini sikap ambivalensi dari para elit kita. Kalau saya pernah menulis Nagari di persimpangan jalan. Kita pernah melakukan misalnya lewat Perda nomor 9 tahun 2001 tentang kembali pemerintahan Nagari. Kita katanya sepakat kita. Tapi yang kita pakai hanya bajunya. Apa? Namanya Nagari. Merubah dari desa menjadi Nagari. Tapi substansi Nagari tidak. Setelah 2001 sampai hari ini, apakah apa yang kita inginkan di Perda nomor 9 betul-betul nyata? Apakah masyarakat adat kita tambah kuat? Kekerabatan adat kita tambah kuat atau tidak? Itu bicara tentang konsep pemerintahan Nagari. Saya melihat ketika semangat otonomi daerah lewat Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, kita kemudian diberikan ruang untuk merubah nama. Udah, hari ini yang kita dapat hanya nama. Namanya bergeser dari desa
atau nama lain menjadi nagari. Udah selesai. Tetapi isinya tetap desa. Kemudian ada lagi perubahan perda nagari. Kemudian ada lagi sekarang perda nomor 7. Belum mencapai atau menyentuh akar dari persoalan nagari. Kenapa? Karena misalnya hari ini kita masih berdebat tentang kelembagaan yang ada di nagari. Ada kerapatan adat nagari, ada pemerintahan nagari, ada peredaran adat nagari. Di pasal 5 tentang kelembagaan, di pasal 5 tentang kelembagaan ini dikatakan di negara unsur adat dan pemerintahan, tapi merupakan unsur agamanya hilang. Ya, yaitu uranan ampe jini, pengulu manti dubalang dan malin serta unsur ampe jini, kati bila dan qadi dalam nagari. Nah, sementara kita mengatakan filosofinya adat masih disyarak-syarak masih ditaulah. Tetapi dari kelembagaan pasal 5 yang ada itu hanya 2. Unsur adat dan unsur cerdik pandai yang diwakili oleh pemerintah. Tetapi bagaimana dengan unsur agama? Anda kelihatan. Kemudian misalnya kerapatan adat nagari. Kerapatan harusnya kelembagaan ini, kalau pasal 5 Perda nomor 7, kelembagaan ini ada kerapatan adat nagari, harus ada, karena bicara adat, ada juga kerapatan ulama nagari, baru pemerintah nagari atau peradilan adat nagari. Kenapa? Harus ada juga kerapatan ulama atau majelis. Kalau dulu majelis ulama nagari atau majelis kerapatan atau kerapatan nagari. Artinya apa? Harus ada unsurnya. Hari ini unsurnya timpang. Kita ingin menegakkan adat bisa disyarat-syarat itulah, ya ada hanya adatnya. Syaratnya tidak ada. Nah, ini saya katakan, disinilah kemudian kita, ketika saya baca pada bulan April yang lalu, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di Bali jelas dikatakan, perdanya menyatakan desa adat di Bali rohnya adalah berdasarkan agama Hindu, titik. Kita azasnya adalah adat syarak kategori, tapi hanya di nama, tidak di substansi, di kelembagaan apalagi. Kalau kita lihat di Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, jelas kelembagaannya menurut adat dan juga menurut agama Hindu. Tegas kok di Bali. Kenapa kita di Minangkabau yang waktu kampanye para elit politik yang baru selesai berakhir, berbakti untuk nagari, membangun nagari, membangkit batang Tarandam. Tetapi kenapa nagari ini hanya enak di mulut, enak di tagline kampanye, tetapi ketika sudah ingin membentuk nagari, semua seakan-akan gagap. Semua seakan-akan gagap dan takut. Entah apa yang ditakutkan, kita nggak tahu. Ini problem-problem kita. Nah, kenapa unsur agama tidak masuk? Nah, pertanyaannya mungkin ada kalau masuk unsur agama maka tidak berbineka tunggal ika, mengatakan kita tidak intoleran. Di Bali bagaimana? Jelas kok di azasnya berasaskan agama Hindu, berlandaskan agama Hindu, diterima. Kenapa kita tidak tegas betul lalu di pasal ini dikatakan diapakan berdasarkan adat syarat dari Allah, tetapi hanya di kalimat pembuka, tapi di isinya tidak kelihatan. Saya katakan, kita bernagari baru di kerambang, belum berisi. Kita bernagari hanya baru pada simbol, yaitu nama. Tapi belum pada substansi. Itu satu persoalan, kelembagaan. Yang kedua, unsur kelembagaan. Di unsur kelembagaan misalnya, ada kerapatan adat nagari. Betul ada unsur nenek mama, ada ulim ulama, ada cerdik pandai. Paripaga nagari. Yang jadi persoalannya ada gundukan doang di kerapatan adat. Walaupun juga ada perdebatan, kita alergi dengan kan. Kan itu kan bentukan orde baru, ya kan? Oke lah, kan bukan kerapatan adat. Tafsirnya kan itu kan bentukan baru, adat yang diperbaharui. Tetapi kan dia sudah diterima sebagai sebuah realitas, diterima. Nah, artinya apa? Kok ada unsur bentukan doang? Sementara yang bicara di sini dalam konteks Minangkabau, yang berundang itu adalah laki-laki. Kata putus itu di laki-laki, bukan diskriminatif. Jangan juga kawan-kawan yang gender, ini diskriminatif. Tidak. Kata adat dalam putus itu bukan doang, tapi sebelum putus bertanya ke perempuan. Sebelum tanah dijual, seorang laki-laki Minang harus ditanya, ayo lihat
dijual atau enggak. Kalau enggak boleh bagi perempuan, laki-laki enggak bisa. Hanya kata putus di laki-laki, tapi sebenarnya memutuskan perempuan. Bunuh kandung. Nah, sekarang unsurnya ada bunuh kandung. Ketakutan saya adalah dalam zaman demokrasi yang liberal ini, kalau ada pemilihan wali nagari, harusnya kan Minang ini kan pemilihan tidak ada langsung, ada musyawarah. Tetapi sekarang karena era global dan era demokrasi liberal ini, semua kan kalau pemilihan one man one vote. Dan saya juga dengar ada di beberapa kerapatan di Sumatera Barat yang akhirnya harus voting kan. Kalau voting tiba-tiba yang menang adalah perempuan, kan lucu. Ketua kerapatan adatnya adalah seorang bunuh kandung. Ini penghinaan terhadap adat Minang. Oh, apakah boleh? Boleh, tetapi etis atau tidak? Karena akan ada perdebatan. Oh, berarti perempuan tidak boleh jadi pemimpin bersumber. Oh, ini diskriminasi gender. Ini kan dikejar oleh para aktivis feminisme kan. Oh, berarti perempuan tidak boleh. Bukan, ini ada tataran tata krama. Sama misalnya, apakah boleh imam itu perempuan? Boleh kalau jamaahnya perempuan. Tapi kalau jamaahnya laki-laki, wajib laki-laki. Kan ini problemnya. Tidak bisa disamakan. Karena ada juga orang, oh kalau begitu diskriminatif gender loh. Tidak. Ini wilayah adat yang tidak bicara tentang diskriminatif, tetapi tentang tatanan. Tatanan ini bicara tentang etis atau tidak etis. Pantas atau tidak pantas. Sesuai alu aja patut atau tidak dalam adat Minang. Nah, alu patutnya mengatakan kerapatan itu diisi laki-laki. Bunuh kandung dia punya versi yang lain. Nah, ini misalnya beberapa kritikan saya terhadap Perda nomor 7. Kemudian di sini misalnya ada Kapalo Nagari. Nah, selesai itu perangkat nagari itu ada manti, ada kapalo urusan, ada bandaro, ada dubalang, ada kapalo jorong. Nah, manti ini dalam konteks Perda nomor 7 pasal 14 itu adalah sekretaris desa hari ini. Manti yang dipahami orang Minang kan berbeda. Iya kan? Nah, malinnya di mana? Kan ada yang hilang. Artinya apa? Kalau mendudukkan konsep nagari dalam konteks hukum otentik Minangkabau, tidak bisa dicocok-cocokkan. Tapi kembalikan dulu letaknya di adat Minang. Kalau terjadi pelanggaran menurut undang-undang yang lebih tinggi, baru kita cari. Ini kan enggak. Perda Nagari ini seakan-akan memenuhi keinginan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi tidak memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Barat. Dan tidak sesuai dengan karakter masyarakat Sumatera Barat. Dan tidak sesuai dengan hukum otentik atau hukum adat masyarakat Sumatera Barat. Nah, kalau ini tidak ada keberagaman itu. Nah, ini kita yang bias di Sumatera Barat. Kenapa gitu? Saya nggak tahu. Saya pernah diskusi dengan Pak mantan anggota DPR periode lalu, Pak Risto. Ya ini bolehlah direvisi kalau nggak setuju. Oh ini kan kita terima dulu gitu kan. Kita ada di seminar di Fakultas Hukum Muhammadiyah, diterima dulu. Nggak bisa. Hukum itu harus semaksimalnya, tidak minimalis dia. Harus semaksimalnya dibuat. Hari ini tidak bisa kita buat peraturan. Nah, kalau tidak setuju, judicial review ke Mahkamah Agung. Kalau tidak setuju, judicial review ke Mahkamah Konstitusi kalau undang-undang. Kalau perda, judicial review ke Mahkamah Agung. Tidak bisa seperti itu. Itu sama saja melepaskan ikatan. Yang penting kerajaan selesai, sudah tuh orang mau jadi apa, putusan orang. Tidak bisa. Ingat, ketika dulu kita putus dari nagari, kemudian berpecah belah menjadi 4.000 lebih desa dan kelurahan, itu berdarah-darah. Kemudian ketika kita kembali memutuskan dari 4.000 kemudian 500 desa lebih, itu juga apa? Sekarang ketika ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, kemudian ditambah lagi dana desa, kita gampang lagi. Dulu alasan dari kelurahan, dari desa karena dari nagari ke desa karena ada Undang-Undang nomor 7 tahun 79 dan 574. Karena alasan dana Bangdes, kita kemudian tiba-tiba, apakah hari ini karena alasan dana desa, kemudian kita mengorbankan kehormatan kita sebagai semua orang Sumatera Barat. Dalam adat orang Sumatera Barat itu mahal tidak terjual, ya kan? Tidak tahu orang Bali gitu, jadi tidak ke dia orang. Nah, hari ini yang persoalan. Saya sedih
dan tertawa dan saya bagikan ke kawan-kawan akademisi Sumatera Barat dan Budaya Sumatera Barat ketika Perda nomor 4 2019 Bali lahir. Dia tidak tunduk dengan undang-undang desa. Kenapa? Karena sejak awal Bali menolak undang-undang desa. Kenapa? Undang-undang desa itu menyuruh memilih satu, desa atau desa adat. Bali dia punya desa adat, dia juga punya desa kelurahan, desa dinas, dan dia juga punya desa agama. Dan tidak bisa dipaksa. Akhirnya apa? Kecerdasan Perda Bali adalah yang serius masyarakatnya adalah bertanya anggota DPR-nya. Saya baca dalam beberapa risalah dan berita, gubernurnya turun tangan, bertanya, dan ikut kepada kehendak pemuka agama dan pemuka adat. Akhirnya diputuskan di konsiderannya, Perda nomor 4 itu tidak tunduk dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, ayat 2, tentang kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi dia tunduk ke pasal 6. Maaf, ke ayat 6, pasal 18, itu kewenangan Perda, kewenangan provinsi untuk membentuk Perda. Dia tidak tunduk dengan undang desa, tapi dia membentuk Perda itu berdasarkan kewenangan provinsi membentuk Perda. Sehingga apa? Dia bebas. Kenapa? Menurut Undang-Undang 12 tahun 2011, peraturan di bawah undang-undang itu boleh dibuat karena dua hal. Diperintah oleh undang-undang atau berdasarkan kewenangan. Baik, kalau kita Perda nomor 7 karena diperintah undang-undang desa. Bali dia tidak mau diperintah. Dia membuat berdasarkan kewenangan otonominya, yaitu membentuk Perda sendiri. Dan Bali tegas, tatanan sosialnya tetap, tatanan adatnya tetap, tatanan agama tetap. Kita, itu tidak jelas. Tatanan adatnya tidak duduk, tatanan agama tidak terpakai, tatanan pemerintahan pun juga setengah. Nah, artinya apa? Ini bom waktu. Sehingga jawaban pertanyaan pertama tadi, kenapa Perda Kabupaten Kota tentang tidak dilakukan sebagai implementasi dari Perda nomor 7? Karena kabupaten kota, beberapa diskusi dengan beberapa orang juga gampang. Artinya apa? Tugas anggota DPRD yang baru untuk segera melakukan revisi ini. Nah, karena kita mau pilkada, kita masyarakat Sumatera Barat harus kontrak betul dengan gubernur terpilih. Mau nggak dia kembali ke adat itu tidak hanya selesai waktu kampanye. Persoalannya hari ini apapun, baik di kabupaten kota, provinsi, pemilihan legislatif kabupaten kota maupun DPR, termasuk DPR RI, semua tagline-nya adalah membangun nagari, membagi batang terandam, melaksanakan adat bagi syarat masa kita pulang. Saya melihat itu hanya di kata-kata. Ketika diimplementasikan dalam kebijakan semua agama. Kenapa? Contoh, beberapa kabupaten kota hari ini ada Majelis Ulama Indonesia yang tidak punya dana, ada kerapatan adat yang tidak punya dana, ada Elkam yang tidak diberikan dana oleh. Apakah ini bentuk? Apakah ini bentuk keseriusan dan kepedulian terhadap adat? Tidak. Alasannya karena ini tidak boleh hibah berturut-turut. Kenapa di daerah lain bisa? Kenapa kita tidak? Ada Permendagri tentang pembinaan kelembagaan adat. Kenapa itu tidak dipakai? Saya lupa Permendagri nomor berapa. Artinya apa? Saya melihat elit Sumatera Barat sebenarnya yang tidak ingin kita kembali kepada adat kita. Sementara dalam setiap diskusi, dalam setiap seminar, forum-forum pertemuan orang Minang yang saya ikuti, yang saya baca, selalu berkeluh kesah. Adatku perlu abangkian. Adatku balik ke asa. Tetapi ketika mereka sudah jabat, mereka tidak peduli. Artinya apa? Bicara nagari ini hanya enak di kata-kata, tapi susah diimplementasikan. Walaupun kemudian mengatakan, bagaimana di daerah semua daerah kembali, apakah harusnya jadi wali nagari itu nenek mama? Saya katakan, yang punya nagari itu nenek mama. Di Sumatera Barat ini tidak ada tanah, yang punya tanah itu nenek mama, titik. Itulah namanya ulayat, baik ulayat raja, ulayat kaum, maupun ada nagari. Artinya apa? Kalau mau mengembalikan adat, berikan daulat nenek mama, berikan daulat ulama. Kenapa dulu adanya majelis suro kan? Qadi di nagari. Kenapa di setiap nagari itu harus ada qadi? Qadi itu kan orang yang memberikan hukuman adil, yang menimbang. Kan tuan qadi. Hari ini tuan qadi itu ditafsirkan tukang nikah, tukang juru nikah. Padahal qadi dalam konteks Minangkabau itu kan hakim adat. Hari ini tafsir kita, qadi itu adalah tukang menikahin orang. Qadi yang benar dalam tafsiran adat itu adalah hakim adat. Hakim adat itu dari siapa? Unsurnya adalah dari ulama.
Kenapa diambil kata qadi? Qadi itu kan dari Islam. Mungkin itu beberapa perdebatan. Termasuk misalnya, saya kaget lagi misalnya, di undang-undang kita, di Perda kita nomor 7, juga tidak jelas peradilan adat kita, pasal 15 ayat 3, peradilan adat nagari sebagaimana masuk ayat 1 mempunyai tugas sebagai berikut. Menyelesaikan sengketa sakut-sakut, baik secara bajanjang naik batang turun melalui proses perdamaian. B. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang Majelis Kehormatan Adat Nagari yang merupakan kata putih untuk dipenuhi oleh lembaga peradilan, dan memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat Semeka Nagari. Nah, ini tetapi unsurnya siapa? Siapa yang jadi hakim? Hakim adat kan tidak ada di perda ini. Nah, ini kan biasa lagi. Kalau peradilan adat, qadi kan? Kalau hakim adat itu jelas ketua hakim adatnya harus ulama dia kan? Kalau ini dia 5 unsur itu yang menjadi anggota peradilan nagari kan? Nenek mama, perwakilan yang mama, unsur tidak pandai, ulama, paripagara nagari, dan bunuh kanduang. Ya, bunuh kanduang. Tapi kan di perda ini kan tidak tegas. Siapa unsur dari peradilan nagari? Juga tidak tegas. Artinya apa? Banyak catatan-catatan di perda nagari ini yang harus dikoreksi. Karena di pasal 15 ini tidak disebutkan siapa unsur yang menjadi hakim. Kalau dia mau, misalnya kita mencontoh kepada Perda nomor 4 Perda nomor 9 tahun 2015, Provinsi NTB tentang Bali mediasi. Jelas siapa yang menjadi mediatornya. Karena Bali mediasi ini, Bali ini adalah mediasi adat di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Kalau di kita kan yang jadi hakim adat itu jelas namanya hakim adat. Yang jadi hakimnya pasti pertama ulama dan hakim adat. Tidak mungkin kemudian masalah tanah yang merupakan bunuh kanduang. Yang tahu di Sumatera Barat masalah tanah ini adalah laki, baik itu balangnya maupun kemudian mantinya atau kemudian nenek mama. Betul yang punya harta ini adalah perempuan, tapi yang mengetahui tentang batas-batas adat tanah di Minangkabau itu lelaki. Kalau ada orang mau jual tanah, tidak ada orang di Sumatera Barat ini berunding dengan perempuan. Kalau tanah adat, berunding dengan laki-laki. Kata putus di laki-laki, mayon yang perempuan. Nah, ini beberapa problem di kita di undang-undang, sehingga saya katakan kita ambivalen secara politik menghadapi perda nagari. Kalau saya kemudian mengatakan kita seakan-akan trauma dengan film Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Kacamata kita kalau kembali ke nagari itu seakan-akan kembali kepada masa Datuk Maringgi, di mana mama bisa menjual harta pusaka, mama kemudian bisa seenaknya menjual tanah. Tidak seperti itu. Ada traumatik masa lalu. Traumatik itu janganlah. Kan tidak semua nenek mama di Minangkabau menjual harta pusaka seperti Datuk Maringgi. Kalau betul semua nenek mama di Sumatera Barat menjual harta pusaka seperti dan merampas harta pusaka seperti Datuk Maringgi, habis harta pusaka Minang. Toh ternyata di beberapa nagari masih punya pusaka. Malah kalau kemudian dilihat banyak sekarang yang menjual daripada yang dulu. Yang dulu dapat namu, yang kini mendapat biti. Satu. Yang kedua, saya terkesan melihat, kalau saya nggak salah dulu ada seorang tokoh Jakarta mengatakan bahwasanya berinvestasi di Sumatera Barat ini apa tuh? Bukan Pegunungan, apa Yahudi apa katanya. Ada pernah berinvestasi di Sumatera Barat susah karena berunding dengan orang Sumatera Barat. Ini nenek mamanya panjang tanah adat. Ingat, Sumatera Barat itu orang yang paling enak berunding. Coba jangan ambil dulu tanahnya. Persoalan pemerintah hari ini selama ini adalah sering tanah itu diambil baru diminta izin. Minta izin lah nenek mama Sumatera Barat akan membangun ini. Ini kan tidak, tanah orang dicaplok selesai orang minta izin. Dimanapun namanya tanah dicaplok, pasti orang nggak mau. Ada anggapan kalau kembali ke adat, runding ini panjang, untuk makan bisa sampai 3 jam, 4 jam. Sehingga kalau kembali ke nagari, kemudian investasi akan melambat. Nah, sekarang kita tanya, Cina itu, sekarang ekonominya yang kuat, pertumbuhan yang terkuat, yang tertinggi di dunia. Apakah dia tinggalkan adatnya? Sejarah-sejarah, kemudian silakan baca sejarah dunia. Negara-negara yang mengkokoh dengan adatnya,
malah maju hari ini. Jepang kokoh dengan budayanya, dia maju hari ini. Cina, Jepang maju, India maju hari ini. Kenapa kok kita alergi dengan adat? Ini kan hanya ketakutan elit-elit Sumatera Barat yang selama ini merampok tanah mungkin, yang kemudian caplok-caplok saja, ya kan? Saya mengatakan nenek mamak Sumatera Barat itu arif. Nenek mamak Sumatera Barat itu arif. Kalau diminta nenek mamak Sumatera Barat itu hanya satu katanya. Apa? Jangan pantang kelintasan. Jangan ambil kata putih sebelum minta izin. Kalau orang Sumatera Barat nenek mamaknya tidak arif, tidak akan ada tanah satupun tanah pemerintah di Sumatera Barat. Tidak akan ada bangunan sekolah Sumatera Barat. Tidak akan ada bangunan pemerintah. Semuanya berasal dari tanah adat. Tidak akan ada pusat-pusat perbelanjaan. Tidak ada kemudian tempat-tempat keramaian yang kalau tidak dihibahkan oleh para nenek Sumatera Barat. Janganlah betul misalnya ada konflik tanah adat di Sumatera Barat. Harus kita pelajari lagi kenapa konflik itu terjadi. Pasti ada yang salah. Ada misalnya beberapa konflik tanah perkebunan. Pasti ada yang salah di sana. Tetapi ikuti alurnya. Contoh di beberapa daerah yang berhasil membebaskan tanah tanpa konflik. Kenapa? Sebelum perencanaan, nenek mama diajak berhitung. Oh, mak, ini awak kamu buat sekolah setuju. Baru ini kan tidak. Jangankan nenek mama, kita saja yang punya tanah, tiba-tiba tanah kita dikapling, mau nggak? Ya kan? Ini bukan persoalan adat. Ini ada asumsi sebagian elit Sumatera Barat. Adat ini menghambat investasi. Saya katakan, dengan adat ini investasi kita tampung. Dengan adat ini investasi kita bangun. Betul ada misalnya, ada masyarakat yang tidak mau tanahnya dipakai. Karena ingin mempertahankan tanah adat. Tidak boleh dipaksa. Kenapa kita ribut dengan tanah adat? Tanah pribadinya pemerintah tidak bisa maksa. Kenapa ketika tanah adat jadi masalah? Kan ini beberapa problem. Ini beberapa problem yang harus kita perbaiki. Cara berpikir elit dan elit dan pimpinan Sumatera Barat. Karena sering saya baca, sering diskusi, bagaimana tanah ini, nagari ini kalau balik ke adat, tanah ini jadi persoalan untuk investasi. Orang Sumatera Barat itu tidak bisa, tidak diajar mengemis-ngemis. Orang Sumatera Barat itu berdiri di kaki sendiri. Ada tanah Sumatera Barat. Kenapa ada filosofi Sumatera Barat? Lahir laki-laki tanam matang kerambia, tanam dan tuwo. Kenapa orang Sumatera Barat ingin hidupnya tidak, generasinya tidak minta-minta? Kenapa orang-orang tua dulu kalau lahir anaknya dia tanaman tuwo, kemudian pelihara dan banyamu. Agar apa? Agar anak-anakannya hidup. Apa yang kita terima di Sumatera Barat ini adalah yang ditanam, yang dipelihara, yang dikelola, yang dibuat oleh para pendahulu-pendahulu. Ya. Nah, kalau kita kembali ke Perda nomor 7 tahun 2018, apakah perlu ada suatu gerakan atau suatu kajian yang akhirnya di judicial review atau harus ada kesadaran dari DPRD yang sekarang untuk merevisinya? Nah, ini menarik pertanyaannya, kesadaran. Ini bukan sadar. Dari 45 anggota DPR, berapa mereka, kita lihat lagi berapa yang berjanji membangun nagari. Sepengetahuan seingat sepengetahuan saya, rata-rata anggota Dewan itu kalau kompani pasti katakan membangun nagari, membagi utang terendam, kemudian menegakkan adat bersih syarak sendalah. Yakin saya. Sekarang kita tagih itu. Betulkah para anggota Dewan ini ingin menegakkan membagi batang terendam, kemudian menjalankan adat bersih syarak sendalah? Itu persoalan. Kalau judicial review itu gampang, ya, dibuat naskahnya kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Tetapi apakah kemudian itu jalan? Secara hukum betul itu jalan, judicial review. Tetapi kemudian sekarang kita tanya kepada elit yang membuat ini. Sekarang jalan yang paling apa adalah, ya oke lah, diterima judicial review ke Mahkamah Agung, kan juga dirubah ini. Kalau tolak nggak dirubah. Sekarang kita minta kesadaran kolektif kultural. Jadi kalau bahasa saya kesadaran kolektif kultural. Anggota DPR Sumatera Barat harus sesegera-geranya setelah pimpinan disahkan, alat-alat kelengkapan tahun depan paling lama. Kalau tahun ini kan ada beberapa pekerjaan kita, ada pengesahan APBD, ada perubahan APBD, ada pengesahan APBD. Oke lah, tinggal waktu 2 bulan. Tahun depan ini harus jadi
perda prioritas untuk dirubah. Artinya dia harus masuk prolegda untuk tahun depan. Sekarang namanya Promperda, program regulasi peraturan daerah. Saya bacanya masih patah-patah. Promperda. Nah, dia harus masuk ke perda prioritas. Ya, dia harus masuk ke perda prioritas agar ini dibahas paling awal. Kalau bisa di Januari atau Februari ini harus diapakan. Harus dibahas lagi. Kalaupun tidak dibahas harus lagi. Kemudian orang mau pilkada, masyarakat Sumatera Barat, ada misalnya Sumatera Barat harus menitip pesan ke gubernur ke depan 2020. Kan September orang pilkada. Jangan ditipu sering-sering lah. Orang Sumatera Barat ini kan sering tertipu kalau lihat wajah cantik, ganteng, dipilih. Tapi kemudian komitmennya bagaimana gitu. Nah, saya katakan itu kenapa? Ada banyak kepala daerah yang kemudian dia banyak kepala daerah kita yang saya lihat gelarnya adalah nenek mama. Tapi pertanyaannya selama dia jabat, pedulikah dia dengan adat di Sumatera Barat? Ada kepala daerah, bupati, wali kota yang gelarnya di belakang adalah nenek datuk, penghulu. Tapi apakah dia peduli? Ya kan? Ada beberapa dari kalangan kampus, ada beberapa dari kalangan agama. Ketika dia duduk, dia perjuangkan ke agama di Sumatera Barat. Nah, ini harus hati-hati kita ke depan. Jangan memilih kucing dalam karung. Nah, ini beberapa persoalan. Karena orang hari ini dengan politik bisa saja yang kemudian bajingan tiba-tiba dia pakai baju ustad. Nah, seperti berpura-pura dia jadi ustad kan. Nah, jadi yang biasanya jadi parewa, kemudian dia pakai baju nenek mama, tiba-tiba seperti nenek mama pula dia kan. Sekarang kita butuh orang yang berkomitmen. Betul-betul adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah itu betul-betul jalan, tidak hanya di tagline kalau bahasa hari ini. Nah, mungkin itu.